Mark Super Samoan Hunt. Mark Hunt, he was one of the baddest to ever do it. You ever watch him in K1 back in the kickboxing? Of course, yeah. That dude won the K1 Grand Prix. Pretty nuts. That is an accomplishment over everything else in stand-up combat sports. And they used to tell me there's stories of Mark Hunt being a fucking menace on K-Road. Oh, bro. The menace of K-Road, Mark Hunt. You imagine getting a street fight with Mark Hunt? Nah, Are you man. fucking kidding? He is a man who is more than capable of knocking out any human on the face of the planet with one shot. I have a strong mind, strong will. I can't see myself losing this fight. I finish fights almost every way you can finish a fight in the UFC. I can win through knockouts with my hands, with people sleeping chokes, I've broken bones, I've submitted blades. I feel right now that I am the most well-rounded heavyweight in the UFC. I want to fight with Mark Hunt because his game is well respected. Oh, what a huge knockout! Mark Hunt is coming off of a loss to top contender Alistair Overeem and would desperately like to get back on track. He has fought for a long time inside the octagon. That he still can get down with some of the youngest, toughest guys in the division and win by spectacular one-punch knockout. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas sosok petarung keras kepala yang berhasil menjadi legenda tanpa membutuhkan sabuk juara, Mark Hunt si Super Samoan. Dalam dunia MMA, ada sosok-sosok yang dilahirkan bukan untuk mengejar sabuk, tetapi untuk menjadi legenda. Bukan karena prestasi tertinggi yang mereka raih, tapi karena cerita yang mereka tinggalkan. Mark Hunt adalah salah satunya. Ia bukan juara dunia UFC, tidak pula merajai rekor tak terkalahkan. Namun setiap kali namanya muncul, dunia mengingat satu hal, yaitu KO keras, kepala batu, dan sikap tanpa kompromi. Inilah kisah Mark Hunt, pria yang membawa jalan hidup keras Samoan ke dalam oktagon dan ring, dan menolak tunduk meski dunia terus memukulnya. Mark Hunt lahir pada 23 Maret 1974 di South Auckland, Selandia Baru. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras. Di tengah keluarga besar berdarah Samoa, masa kecilnya penuh konflik, kriminalitas, dan kekerasan. Ia sempat masuk penjara di usia muda karena terlibat perkelahian jalanan. Tapi nasibnya berubah ketika seorang penjaga klub malam melihatnya berkelahi dan memberinya tawaran untuk bertarung secara legal di atas ring. Tanpa pengalaman formal, Han naik ke dalam ring dan memenangi pertarungan debutnya melalui KO dalam 18 detik. Dari sana, ia masuk dunia kickboxing profesional dan hanya dalam waktu singkat ia menjadi salah satu petarung paling ditakuti di K1, organisasi kickboxing tertinggi di dunia. Tahun 2001, Han menjuarai K1 World Grand Prix, mengalahkan musuh-musuh seperti Stefan Lenko, Francisco Filho, dan akhirnya Lee Banner dalam satu malam di Tokyo Dome. Tanpa latar belakang bela diri formal, Mark Hunt jadi juara dunia K1. Itu bukan hanya kemenangan, itu adalah keajaiban. Setelah menguasai ring K1 dengan tangan kosong dan mental baja, Mark Hunt melakukan loncatan berani. Ia masuk ke dunia MMA, seni bela diri campuran yang tidak hanya menuntut kekuatan berdiri, tapi juga ketangguhan di lantai. Ia menandatangani kontrak dengan organisasi legendaris asal Jepang, yaitu Pride Fighting Championship, tanpa pengalaman grappling, tanpa sabuk BJJ, bahkan tanpa tahu cara bertahan dari kuncian dasar.
Bagi banyak orang, itu adalah keputusan bunuh diri, tapi tidak bagi Han. Ia tidak datang untuk bermain aman, ia datang untuk menguji dirinya, bahkan jika itu berarti menjadi underdog di setiap pertarungan. Debutnya tidak mulus, tapi tak butuh waktu lama hingga Han mencuri perhatian dunia di tahun 2004. Ia menghadapi Wanderlei Silva, the ex-murderer, yang sedang dalam masa keemasan sebagai raja kelas menengah Pride. Silva adalah simbol kekerasan, penuh intensitas dan agresi liar. Namun di atas ring, Han membalikan ekspektasi. Ia tidak gentar, menahan gempuran dan menyerang balik dengan ketenangan khas petarung jalanan. Dalam keputusan juri yang kontroversial namun sah, Han keluar sebagai pemenang. Dunia terdiam, seorang pria tanpa latar belakang grappling baru saja mengalahkan ikon Pride. Tak lama berselang, ia kembali mengejutkan dunia dengan menumbangkan Mirko Kroko Filipovic, striker kidal yang ditakuti karena tendangan kirinya yang bisa mengirim siapapun ke rumah sakit. Han tidak hanya bertahan dari tendangan-tendangan maut itu, ia menyerapnya, maju dan bahkan mematahkan ritme Krokop dengan tekanan tanpa henti. Dua kemenangan ini menjadikan Han sebagai legenda instan. Ia bukan petarung teknikal, ia adalah petarung jalanan yang memaksakan kehendaknya di atas ring brutal, keras dan nyaris tak bisa dihancurkan. Namun, dongeng indah itu mulai retak ketika Han bertemu dengan realitas dunia MMA yang sebenarnya, yaitu grappling, menunjukkan betapa jauhnya Han dari standar permainan ground. Puncaknya terjadi ketika ia menghadapi Fedor Emelianenko, sang The Last Emperor, dan menjadi pertarungan terhebat di muka bumi kala itu. Tak ada yang memberi Han peluang, tapi malam itu ia memberikan kejutan besar dalam karirnya. Ia mendapat posisi dominan di atas Fedor, mengontrol lawan legendaris itu, dan bahkan mencoba submission Kimura, upaya kuncian yang hampir membuat Fedor menyerah. Untuk sesaat, dunia membeku. Mark Han, striker berdarah jalanan, nyaris membuat Fedor tap out. Namun keajaiban itu tidak berlangsung lama. Fedor dengan kejeniusan grapplingnya membalikan posisi dan mengakhiri laga lewat Kimura yang hampir membuatnya menyerah. Han kalah, tapi keluar dari ring bukan sebagai pecundang. Ia keluar sebagai legenda. Ia nyaris menjatuhkan raja di tatanya, dan ia melakukannya dengan senjata yang bukan miliknya. Ketika Pride dibeli oleh UFC, banyak kontrak petarung dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Mark Han termasuk di antaranya. Bahkan Presiden UFC Dana White secara terang-terangan menawarkan uang kepada Han agar tidak bertarung di UFC. Tapi Han menolak. Ia tidak mencari jalan keluar. Ia tidak mencari uang mudah. Ia ingin bertarung, meski saat itu usianya tidak muda, tubuhnya sudah haus, dan ekor MMA-nya tidak indah. Mark Han memilih jalur keras, karena begitulah cara hidupnya. Tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, dan tidak pernah berubah untuk menyenangkan siapapun. Saat debut UFC-nya di tahun 2010, Han kalah dari Shane McCorkle lewat submission. Banyak yang mengira karirnya selesai, tapi di luar dugaan, Han mulai bangkit. Ia menang KO atas Chris Tucker, Ben Rothwell, Jay Kongo, dan Stephen Sturff dengan cara yang brutal dan tak terlupakan. Semua kemenangan itu melalui KO keras, termasuk saat ia mematahkan rahang Struve dengan hook kiri di UFC on Fuel TV. Pada tahun 2013, Mark Han menghadapi Junior Dos Santos dalam pertarungan brutal yang dianggap sebagai salah satu heavyweight battle terbaik dalam sejarah UFC. Meski kalah, Han menunjukkan ketahanan dan keberanian luar biasa. Namun puncaknya terjadi saat ia melawan Antonio Bigfoot Silva dalam pertarungan 5 ronde di Brisbane. Pertarungan itu berakhir imbang dan dianggap sebagai Fight of the Year tahun 2013. Dua pria heavyweight saling menghantam tanpa henti dalam perang berdarah. Fight ini menjadi ikon, dua monster tanpa rem yang bertarung demi kehormatan. Dalam dunia pertarungan, KO adalah bahasa kekuasaan. Tapi dalam hidup Mark Han, pertarungan terbesar justru terjadi di luar oktagon. Bukan melawan pukulan, melainkan melawan sistem yang menurutnya telah mencurangi integritas olahraga itu sendiri. Tahun 2016, Mark Han tampil di UFC 200, ajang besar yang menjadi simbol perayaan organisasi. Lawannya bukan sembarang nama, yaitu Brock Lesnar,
Lesnar, mantan juara heavyweight dan bintang WWE yang kembali ke MMA setelah bertahun-tahun absen. Pertarungan itu adalah panggung megah, lampu terang, media besar, dan sorotan dunia. Han yang pada saat itu berusia 42 tahun tampil siap. Tapi Lesnar tampil jauh lebih dominan dari yang diperkirakan. Ia menggunakan ukuran tubuh dan kemampuan gulatnya untuk mengkontrol pertarungan selama 3 ronde. Namun tragedi sejati datang setelah laga. Beberapa minggu kemudian, hasil tes menunjukkan bahwa Lesnar positif menggunakan zat terlarang, yaitu clomipin, baik pada tes pra-pertarungan maupun pasca pertarungan. Singkatnya, Lesnar adalah doper aktif. Tapi alih-alih membatalkan pertarungan dan mendiskualifikasi hasilnya, UFC tetap memberikan kemenangan kepada Lesnar dan yang lebih menyakitkan membayarnya $2,5 juta penuh, sementara Han hanya menerima sebagian kecil dari itu. Mark Han murka. "Aku sudah bertarung melawan penjahat, pembunuh, monster, tapi melawan pencuri seperti ini lebih menjijikan," kata Mark Han. Tidak puas dengan permintaan maaf atau pemotongan kecil dari bayaran Lesnar, Han mengambil langkah yang tidak biasa. Ia menggugat UFC, Dana White, dan Brock Lesnar ke pengadilan. Tuduhannya jelas, yaitu UFC secara sadar membiarkan petarung gagal doping tampil demi keuntungan finansial dan dalam prosesnya membahayakan nyawa lawan di oktagon. Ia menyebut organisasi tersebut menjual integritas demi uang. Dalam gugatannya, Han menuntut sebagian bayaran Lesnar diberikan kepadanya dan menginginkan adanya sistem yang lebih transparan dan adil. Tapi respon UFC justru sebaliknya, mereka mencadangkannya, memberikannya pertarungan yang tidak menguntungkan, dan dalam beberapa pernyataan publik menyindir Han sebagai pengacau. Ini bukan lagi soal hasil atau pertandingan, ini adalah soal prinsip. Han menjadi satu-satunya petarung aktif saat itu yang secara terbuka menyerang kebijakan UFC dalam menangani doping. Ia menyebut sistem anti-doping sebagai ilusi untuk menenangkan publik, bukan sebagai alat perlindungan para petarung. "Saya masuk ke dalam arena itu, saya bertaruh nyawa di sana. Saya melawan orang yang jelas-jelas menggunakan doping. Bagaimana kalau mereka berhasil membunuh saya? Siapa yang bertanggung jawab atas ini semua?" Itu kata Mark Han. Pada akhirnya, gugatan Han ditolak oleh pengadilan federal US. Alasannya yaitu tidak cukup bukti bahwa UFC dengan sengaja menipu atau membahayakan dirinya. Tapi bagi banyak penggemar dan sesama petarung, tindakan Han telah menyuarakan keresahan kolektif. Ia kalah di pengadilan, tapi ia menang di mata komunitas MMA sebagai ikon integritas, petarung yang lebih memilih kebenaran daripada ketenaran. Mark Han tak dikenal karena gaya bertarung teknikal, tapi ia punya 2 senjata mematikan, yaitu pukulan kanan keras seperti palu godam dan dagu baja. Daya tahannya legendaris, ia sanggup berdiri setelah disapu tendangan tinggi, hook, hingga flying knee. Ia tidak mengenal kata mundur. Lebih dari itu, Han adalah petarung jalanan yang berubah jadi ikon. Ia datang dari masa lalu yang kelam dan membawa semangat pantang menyerah hingga akhir. Ia bertarung bukan demi sabuk, tapi karena itu adalah jalan hidupnya. Han resmi pensiun dari MMA pada tahun 2020. Ia kemudian mencoba dunia tinju dan bahkan menantang beberapa petinju elit. Namun, lebih dari sekedar petarung, Han kini dilihat sebagai simbol kejujuran dan perjuangan dalam dunia pertarungan profesional. Ia menulis buku autobiografi, yaitu Born to Fight, di mana ia menceritakan masa kecilnya, trauma keimanan, dan pengampunan. Buku itu memperlihatkan sisi Mark Han yang jarang dilihat publik, seorang ayah, seorang pria religius, dan seorang yang belajar memaafkan. Mark Han mungkin tak pernah menjadi juara UFC, tapi ia adalah legenda. Setiap KO, setiap pertarungan keras, setiap kata-katanya di konversi pers, semua adalah bagian dari narasi besar bahwa dalam dunia yang penuh kepalsuan masih ada satu petarung yang bertarung dengan jujur, keras, dan setia pada jati dirinya. Ia mulai berhadapan dengan lawan-lawan yang tidak tertarik berdiri dan bertukar pukulan seperti Josh Barnett dan Gegard Mousasi. Ia adalah Super Samoan bukan karena gelar tapi karena apa yang ia wakili. Mark Han tidak akan dikenang karena sabuk emas, tapi karena keberaniannya berdiri melawan siapapun, bahkan sistem itu sendiri. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Dadah. What?